Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Namanisa dengan NPM 2011060291 dari kelas D Pendidikan Biologi semester 4. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai etika lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kesumawardani, Magister Pendidikan. Jadi, etika lingkungan. Etika lingkungan itu berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti timbul dari suatu kebiasaan atau adat istiadat. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Etika lingkungan dapat diartikan sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lainnya. Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Etika lingkungan atau yang disebut juga dengan etika ekologi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Sedangkan etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Yang selanjutnya yaitu teori etika lingkungan. Yang pertama yaitu antroposentrisme. Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan secara alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Teori ini dianggap sebagai salah satu penyebab, bahkan penyebab utama dari krisis lingkungan yang terjadi. Teori ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya yang tidak peduli terhadap alam. Yang kedua yaitu biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Biosentrisme menolak argumen antroposentrisme karena yang menjadi pusat perhatian dan yang dibela oleh teori ini adalah kehidupan. Secara moral, berlaku berprinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Yang ketiga yaitu ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik lainnya saling terikat satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu zoosentrisme. Etika lingkungan zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karena etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima, prinsip no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan adalah prinsip integritas moral. Yang selanjutnya yaitu ada dasar pendekatan etika lingkungan. Yang pertama, dasar pendekatan ekologis. Mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas atas kehidupan yang luas atas kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang yang akan memberi dampak yang tidak dapat diperkirakan. Kedua yaitu dasar pendekatan humanisme. Setara dengan pendekatan ekologis, dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah dasar pendekatan teologis, merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya, bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia. Yang terakhir yaitu mengenai contoh penerapan etika lingkungan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menggunakan air secukupnya, mematikan keran jika tidak digunakan. Yang keempat, menghemat energi.
mematikan lampu jika tidak digunakan, dan mematikan lampu listrik pada saat siang hari. Yang keempat, tidak menangkap dan membunuh hewan yang ada di lingkungan. Yang kelima, tidak merusak tanaman atau menebang pohon tanpa tujuan yang jelas dan bermanfaat. Yang keenam, merawat tanaman dan melakukan penghijauan. Yang ketujuh, mengembalikan tumbuhan atau hewan ke habitat aslinya. Demikianlah tadi penjelasan saya mengenai etika lingkungan, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam lestari, salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.